Oke, semuanya, apa suara saya bisa kedengaran? Iya, Pak. Oke, yang lainnya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya semua. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda untuk kembali memaparkan materi tentang komunikasi bisnis. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, saya meminta maaf terlebih dahulu karena saya memundurkan jamnya sekitar 30 menit dari jadwal yang seharusnya kita lakukan. Karena ada persiapan yang harus saya lakukan untuk mata kuliah ini. Kemudian nantinya akan ada tugas yang akan saya berikan di akhir pertemuan kita kali ini, yang itu Anda akan kerjakan selama 2 minggu. Ya, jadi pertemuan selanjutnya itu saya undur nantinya sampai tanggal 12. Dan nanti metodenya itu akan saya jelaskan secara gamblang pada WA grupnya masing-masing. Jadi nanti setelah pemaparan materi ini, saya akan upload tugasnya di grup WA-nya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai presentasi. Sebentar, saya share dulu screen-nya ya. Tunggu. Saya minta maaf ini. Share screen-nya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tunggu ya, saya ulangi dulu meetingnya. Nanti setelah saya perbaiki dulu Zoom-nya, baru kita mulai lagi. Iya, Pak.
Oke. Oke, sudah kelihatan materi presentasinya? Iya, Pak. Oke, saya minta maaf ya karena ada kesalahan teknis. Sekarang kita mulai dulu materinya dengan apa namanya? Saya akan membahas pada pertemuan kita kali ini mengenai presentasi karena pada pertemuan selanjutnya Anda akan melakukan kegiatan ini. Tapi dalam bentuk video ya. Saya sengaja memberikan tugas Anda dalam bentuk video karena pertama itu akan lebih fleksibel, akan menghemat banyak sekali kuota karena dia akan nanti pulsa yang akan Anda gunakan itu nantinya digunakan untuk mengupload video saja, bukan sekedar streaming bukan streaming yang memakan banyak kuota. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan presentasi utamanya pada saat bulan puasa itu ya lumayan juga susahnya, apalagi bagi Anda yang baru saja melakukan kegiatan ini. Jadi saya sengaja kasih tugas videonya, tugas dalam bentuk video supaya semuanya bisa latihan di rumah. Nanti pada saat Anda sudah ready, Anda bisa merekam diri Anda untuk melakukan kegiatan ini. Nanti detailnya itu akan saya upload lagi di WA-nya WA grupnya masing-masing. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ini. Apa definisi dari presentasi itu? Kemudian apa tata caranya? Dan apa itu presentasi informatif dan presentasi yang persuasif? Nah, mungkin dari Anda ada yang pernah mendapatkan kasus-kasus seperti ini, di mana Anda berbicara di teman-teman Anda, kemudian merasa grogi atau blank. Seperti yang saya hadapi tadi, pada saat terjadi kesalahan teknis atau semacamnya, saya terkadang blank, was-was, grogi, dan lain sebagainya karena ada kondisi yang tiba-tiba harus saya hadapi. Bahkan pada saat kondisinya berjalan lancar, terkadang kita semua menghadapi hal semacam ini, di mana kita merasa grogi di depan panggung, merasa grogi pada saat Zoom meeting, dan lain sebagainya. Atau mungkin bagi Anda ada yang grogi pada saat ditanya sama dosennya. Ya. Bisa jadi ini kita dapatkan dalam kehidupan kita pada saat belajar di kampus. Atau ada yang pernah menjual barang di Facebook kah, dengan menggunakan fasilitas live streaming yang ada pada platform tersebut. Ada mungkin yang pernah melakukan kegiatan stand up komedi, ya kadang punchline-nya itu tidak tepat, kadang pilihan katanya tidak tepat, atau semacamnya begitu. Atau ada yang bercita-cita jadi social media influencer, atau sekarang meniti karir sebagai social media influencer, baik itu YouTuber, influencer di Instagram, TikTok mungkin, ya menggunakan tidak sekedar dance saja, tapi ada mungkin pesan yang ingin disampaikan melalui platform tersebut. Itu merupakan contoh-contoh kasus di mana Anda membutuhkan skill ini untuk bisa menyampaikan pesan yang Anda ingin sampaikan. Nah, apa itu presentasi? Presentasi itu dalam KBBI itu memiliki 4 pengertian. Nah, ada yang dimaksud presentasi bisa berupa pemberian, bisa berupa penyampaian atau pengucapan pidato, bisa jadi juga perkenalan Anda kepada orang yang kedudukannya misalnya lebih tinggi atau orang yang baru Anda kenal. Atau bisa jadi berupa penyajian atau pertunjukan, baik itu berupa sandiwara, film, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pengertian-pengertian dari presentasi. Saya akan membahas khusus di sini pengertian kedua dan ketiga, di mana Anda bisa memperkenalkan diri Anda melalui media ini. Utamanya pada pengertian kedua, di mana bisa jadi Anda akan menyampaikan pidato di depan orang-orang yang ada di hadapan Anda. Bisa jadi Anda menyampaikan presentasi di hadapan teman-teman Anda atau dosen-dosen Anda, dan lain sebagainya. Bisa jadi nantinya pada saat akhir semester akan ada lomba di mana Anda bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan melakukan kegiatan presentasi.
Jadi Anda perlu mempelajari materi ini secara seksama. Selain itu, kenapa presentasi itu penting? Karena selain meraih peringkat tinggi di kelas Anda, selain meraih nilai yang tinggi di kampus Anda atau di universitas Anda, kesempatan karir yang luas akan terbuka kalau misalnya Anda melakukan kegiatan presentasi yang baik. Kemudian kesempatan bisnis yang besar bisa terbuka lebar. Peluang-peluang akan terbuka lebar kalau misalnya cara penyampaian proposal Anda itu baik dan sangat, apalagi kalau misalnya sangat baik, gitu. Bisa menarik orang-orang lain untuk bisa berinvestasi atau membeli produk Anda, bisa menarik orang yang ingin mempekerjakan Anda untuk menyewa Anda atau mempekerjakan Anda, baik itu di instansi pemerintah kah, bisa jadi juga di BUMN, bisa jadi di perusahaan swasta yang bonafit, dan lain sebagainya. Makanya Anda semuanya perlu belajar bagaimana cara melakukan presentasi. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita perlu memiliki 3 langkah ini atau 3 anak tangga ini supaya bisa melakukan kegiatan ini. Mulai dari persiapan, melalui kemudian kegiatan presentasi itu sendiri, dan evaluasi. Persiapan ini sangat penting dalam kegiatan presentasi. Baik itu pada saat Anda ingin membuat video presentasi, menampilkan diri Anda di depan kelas dan membawakan materi, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan dalam persiapan itu ada juga di dalamnya langkah-langkah seperti ini. Pertama, pelajari dulu materi yang Anda sampaikan. Kalau misalnya nanti saya kasih materi mengenai tentang komunikasi bisnis yang nanti saya akan sampaikan di WA-nya, WA grupnya, itu silakan Anda pelajari buku-buku yang relevan dengan materi tersebut. Ya, kemudian silakan baca jurnal kalau misalnya dibutuhkan, tonton video yang relevan, cari di surat kabar apa berita yang relevan dengan materi tersebut, kemudian Anda kumpulkan semua dan Anda bikin naskahnya. Nah, kalau misalnya Anda sudah bikin naskahnya ini, silahkan Anda latihan berulang kali hingga mahir. Ya, saya pernah melihat di salah satu stasiun televisi di Indonesia, salah seorang artis kita yang namanya Ruben Onsu dan keluarganya itu untuk membuat satu video TikTok saja itu butuh waktu yang lama, mungkin sejam atau 2 jam gitu. Mulai dari persiapan kostum, persiapan make up, persiapan ruangan dan lain sebagainya, supaya bisa bikin video TikTok yang durasinya 30 menit. Apalagi kalau misalnya Anda bikin presentasi di depan kelas. Baik itu berupa materi kampusnya, baik itu berupa materi pada saat Anda ujian skripsi nantinya, dan lain sebagainya. Itu persiapannya cukup lama. Semakin lama presentasinya, semakin lama juga presentasinya. Semakin lama juga persiapannya. Gitu. Jadi, coba Anda latihan berulang kali sebelum Anda melakukan kegiatan presentasi. Kemudian, pada saat sebelum hari H, coba cek lokasinya. Apakah ruangannya atau lapangannya sudah bagus? Apakah sound systemnya sudah tersedia? Kalau misalnya tidak ada sound systemnya, apakah suara Anda bisa terdengar sampai penonton yang ada di belakang? Atau gimana kah? Apakah ada proyektor yang bisa Anda gunakan untuk menampilkan PowerPoint atau video-video yang ingin Anda yang membantu presentasi Anda supaya lebih jelas. Nah, itu dicek sebelum kegiatan presentasi. Nah, kemudian sebelum melakukan kegiatan presentasi, diusahakan jaga kesehatannya dan jaga makanannya. Jangan sampai pada saat hari H, Anda demam kah, Anda batuk-batuk, atau hal-hal yang mengganggu bahkan bisa membuat Anda tidak bisa melakukan kegiatan presentasi tersebut. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi. Ya, usahakan Anda pada saat sebelum melakukan kegiatan presentasi, hindari makanan-makanan yang dingin, terlalu dingin ya. Kemudian yang makanan yang pedas, karena biasanya itu dia mempengaruhi pada saat Anda melakukan kegiatan presentasi. Suaranya itu jadi tidak deep,
tidak dalam. Kalau misalnya Anda melakukan kegiatan presentasi pas sudah makan makanan yang pedas. Ya, setelah Anda melakukan kegiatan ini, menjaga kesehatan dan makan bergizi, datang tepat waktu supaya Anda bisa siap-siap untuk melakukan kegiatan pemanasan atau priming. Baik priming ini bisa berupa berbagai hal, bisa Anda bisa Anda olah vokal, ya baik itu presenter kah, penyanyi dan lain sebagainya, itu biasanya olah vokal sebelum penampilannya, gitu. Bisa juga Anda mendengarkan lagu kesukaan Anda atau menyanyikan lagu kesukaan Anda sebelum melakukan kegiatan presentasi. Jadi Anda pada saat presentasi sudah siap atau tidak terlalu canggung pada saat Anda melakukan kegiatan tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut nih, Pak. Oke. Ya, saya minta maaf agak cepat-cepat ini ya, karena materinya cukup banyak. Jadi, pada saat kegiatan presentasi itu, kita perlu melakukan berbagai macam hal yang dibutuhkan untuk menyampaikan ide, materi, atau proyek, atau apa saja yang ingin kita sampaikan. Biasanya itu dalam kegiatan presentasi, ada tahapan-tahapan lagi. Ada pembuka, ada isi dari presentasi itu sendiri, dan ada penutup. Pembukanya itu bisa berupa mencairkan suasana atau ice breaking. Bisa jadi kita bertanya pada penonton, bisa jadi kita memaparkan suatu cerita atau fakta yang istilahnya menarik penonton-penonton tersebut supaya bisa tertarik sama kita punya materi. Gitu. Kemudian pada saat pemberian materi, kita berikan argumentasi kita, sertai dengan hal-hal yang mendukung, bahkan kalau bisa berikan contoh-contoh yang konkret dan mereka bisa pahami. Nah, nanti pada saat penutup, Anda tinggal berikan kesimpulan, berikan rangkuman mengenai apa yang Anda sudah sampaikan tadi, dan poin-poin penting lainnya. Nah, biasanya ini kalau kita audiens, ya sangat disayangkan sebenarnya, cuma memang kebiasaannya manusia, audiens itu biasanya perhatiannya itu pada saat pembuka dan penutup. Makanya kita sebagai presenter harus bagus cara penyampaian kita atau harus menarik penyampaian kita pada saat isi. Kalau bisa pada saat pembuka dan penutup itu penyampaiannya sangat menarik sehingga audiens setidaknya mengingat apa yang Anda sampaikan pada saat Anda selesai melakukan kegiatan presentasi. Kemudian pada saat melakukan presentasi, perlu disesuaikan itu materi-materi yang Anda sampaikan. Kalau misalnya Anda ingin menyampaikan materi tentang kombis, sampaikan materi tentang kombis. Kalau misalnya kewirausahaan, sampaikan materi tentang kewirausahaan. Ya. Kemudian, bahasa yang digunakan dan cara penyampaiannya itu harus sesuai dengan audiensnya. Kalau Anda berbicara dengan dosen Anda atau menyampaikan di depan dosen Anda, tentunya Anda akan menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya bahasa-bahasa yang jargon-jargon yang sesuai dengan bidang tersebut. Bahasa-bahasa teknis namanya. Tetapi kalau misalnya Anda berinteraksi atau melakukan presentasi dengan teman Anda sebagai audiensnya atau orang-orang yang mungkin belum paham tentang materi itu, Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Kadang Anda menggunakan bahasa pasaran kan, atau menggunakan bahasa daerah kalau misalnya mereka menggunakan orang-orang di berbagai daerah begitu. Jadi Anda harus sesuaikan hal-hal tersebut pada saat melakukan kegiatan presentasi. Kemudian hal tambahan juga yang harus Anda lakukan jauhi sebenarnya yang Anda tidak lakukan, yang perlu lakukan pada saat kegiatan presentasi adalah seperti yang saya lakukan tadi, terbata-bata. Ya, hal ini sangat penting sebenarnya karena jangan sampai audiens Anda tidak nyaman dengan apa yang Anda sampaikan. Kemudian ini saya juga baru sadari adalah usahakan jangan meminta maaf pada saat kegiatan presentasi. Karena bisa jadi audiens Anda tidak sadar sebenarnya kalau Anda melakukan
kesalahan pada saat kegiatan presentasi tersebut. Ya. Kalau bisa, kalau misalnya Anda melakukan kesalahan, Anda langsung sambung dengan koreksi dari kesalahan tersebut. Kemudian, kalau misalnya melakukan presentasi, hindari yang namanya verbal graffiti, seperti apakah begitu, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal ini yang perlu Anda hindari kalau misalnya Anda melakukan kegiatan presentasi. Nah, kalau misalnya hal tersebut Anda sudah lakukan, presentasinya sudah selesai, maka Anda perlu melakukan kegiatan evaluasi. Nah, ini penting supaya nantinya kalau misalnya Anda melakukan presentasi pada kesempatan lainnya, Anda bisa mengkoreksi kesalahan Anda, begitu. Sehingga Anda juga bisa mendapatkan feedback dari pendengar Anda, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Coba cari tahu, apa kira-kira yang sudah bagus dari penyampaian materi Anda. Kira-kira apa yang mesti diperbaiki. Itu dua hal yang mesti Anda ketahui pada saat Anda melakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi ini bisa berupa Anda rekam diri Anda, kemudian Anda tonton rekaman tersebut dan melihat apa yang masih kurang, atau apa yang sudah bagus. Bisa jadi juga Anda bertanya langsung ke audiensnya. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang sudah bagus, apa yang menarik bagi mereka. Ya, hal-hal ini bisa Anda lakukan untuk mengembangkan diri Anda menjadi presenter atau orang yang melakukan kegiatan presentasi lebih bagus lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Nah, semuanya ini penting karena nantinya dalam kehidupan Anda akan melakukan kegiatan presentasi ini. Presentasi yang informatif dan persuasif. Informatif itu kita melakukan kita menyampaikan argumentasi kita. Kita tidak berharap orang itu mengikuti jalan pikiran kita, tapi setidaknya mereka mengerti dan memahami bahwa kita mengambil jalan pikiran kita seperti itu karena kita punya alasan-alasan tertentu seperti yang kita paparkan pada presentasi tersebut. Anda bisa berikan fakta-fakta yang relevan, informasi-informasi yang relevan, berita-berita yang relevan pada saat presentasi informatif. Sedangkan kalau misalnya Anda melakukan kegiatan presentasi yang persuasif, ya bentuknya itu biasanya seperti ini. Yang ini informatif, biasanya kita melakukan kegiatannya itu di forum-forum akademik, di depan kelas dan lain sebagainya. Sedangkan kalau persuasif itu bisa jadi berupa selling. Kita melakukan kegiatan penyampaian proposal, entah itu proposal bisnis kah, menjual barang dan lain sebagainya. Itu merupakan presentasi yang persuasif. Jadi yang satu ini kita menyampaikan argumentasi, sedangkan yang satunya ini kita mencoba merayu orang supaya ikut jalan pemikiran kita, membeli barang yang kita sampaikan, membeli barang yang kita jual, atau memakai jasa yang kita punyai. Gitu. Jadi itu bedanya antara informatif dengan persuasif. Nantinya pada saat tugasnya, Anda akan melakukan kegiatan presentasi yang informatif. Jadi Anda bisa melihat menggunakan informasi tersebut untuk membuat tugasnya nantinya. Nah, contoh-contoh lainnya dari kegiatan presentasi informatif itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, mengajar di depan kelas, kemudian membuat video unboxing, review gadget dan produk jasa, walaupun sebenarnya ini bisa masuk sebenarnya dalam kategori persuasif, karena pada saat melihat gadget yang baru, melihat komputer yang baru, melihat barang-barang yang baru, kita tertarik untuk membeli produk tersebut. Tapi pada dasarnya dia masuk ke dalam presentasi informatif. Kemudian masuk ke dalamnya juga memaparkan hasil ujian. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan skripsi, Anda masuk ke dalam tahap ujian hasil, itu masuk ke dalam kategori presentasi yang informatif. Anda tampilkan apa yang Anda sudah teliti,
dalam penelitiannya. Kemudian pada saat Anda menyampaikan eulogy atau sepatah kata ketika ada orang yang meninggal, entah itu keluarga Anda, kerabat Anda, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori presentasi informatif. Anda sampaikan bagaimana almarhum pada saat hidup, kebaikan-kebaikannya, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam presentasi informatif. Nah, sedangkan untuk presentasi yang persuasif itu masuk ke dalam kategorinya itu ujian proposal. Anda mencoba merayu atau membujuk dosen Anda untuk mengizinkan Anda meneliti hal tersebut. Masuk juga ke dalamnya jualan di FB dan Instagram. Anda bikin TV informasial atau advertorial, itu masuk ke dalam presentasi dan persuasif. Ya, bisa jadi juga masuk di dalamnya mengajukan proyek seperti proposal bisnis, pembuatan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Atau orasi pada saat demonstrasi, karena pada saat melakukan demonstrasi kita mencoba mengubah pola pikir pemerintah kah atau masyarakat yang ada pada saat itu untuk bisa memahami masalah yang kita hadapi, begitu. Masalah yang dihadapi segelintir orang, begitu, pada saat kegiatan demonstrasi. Jadi ini dua hal yang dimaksud ke dalam presentasi informatif dan presentasi persuasif. Untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, silahkan Anda ikuti influencer berikut. Ini ada video-videonya dan materi ini saya upload di Lenteranya. Jadi silahkan Anda kalau misalnya ingin mempelajari lebih lanjut hal ini, Anda tonton videonya masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, gimana? Lanjut, Pak. Iya. Oke, selanjutnya saya akan upload materinya di saya akan upload tugasnya di grup WA-nya. Ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup WA-nya, karena materi ini akan tugas ini akan Anda kerjakan 2 minggu ke depan, begitu. Kemudian sebelum mengakhiri mata kuliah ini, nantinya itu akan ada kuis yang akan saya berikan. Kalau misalnya Anda menjawab kuis itu dengan baik, maka saya akan pertimbangkan Anda untuk bebas final, begitu. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakannya dengan baik, menjawab pertanyaannya dengan tepat, maka saya akan pertimbangkan Anda, bukan pertimbangkan ya, saya akan masukkan Anda ke dalam kategori yang tidak perlu ikut final, karena itu akan jadi materi, akan jadi nilai final Anda, begitu. Jadi tolong dipelajari, tolong diperhatikan materinya yang akan diposting mulai tanggal 12 secara sama supaya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tiap minggunya. Jadi minggu depan itu kita libur dulu karena saya ingin berikan waktu kepada Anda untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Oke, sampai di sini. Ya. Tetap di absen, Pak. Minggu depan tidak. Tetap. Yang ini absen, tapi minggu depan itu tidak. Nanti saya undur jadwalnya di Lentera. Nanti tanggal berapa itu ya? Kalau tidak salah tanggal 12. Ya, tanggal 12 kita mulai lagi, tapi dia metodenya kita Anda tinggal menonton videonya, Anda tinggal membaca materinya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya posting di Lentera. Nanti detailnya akan saya posting di grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke? Sudah Iya, paham? Pak. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan? Jadi misalkan nanti Pak kayak kuisnya di Lentera semua jadi dijawab. Kuisnya, kalau kuisnya itu soalnya di Lentera, jawabannya itu nanti di posting di saja di
jawab di WA-nya saja. Jadi tulis saja di kertas, foto, kemudian kasih masuk di WA. Di Japri ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi tidak ada yang meniru pas danunya begitu. Tapi jadi karena waktunya juga terbatas yang saya berikan mungkin sekitar, karena saya kasih mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja begitu Pak setiap minggu. Jadi waktunya juga cukup cepat. Bisa jadi 5 menit, bisa jadi cuma 3 menit waktunya untuk mengerjakan. Mulai pada saat saya memposting sampai akhiran. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Iya, Pak. Tidak. Oke. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Silakan absen di lenteranya masing-masing. Tunggu penyampaian tugasnya di grup WA-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.